pertanyaan tentang fikih kurban sudah selesai. Kita lanjut karena ini JSNU, Jurus Sembelih Nahdlatul Ulama atau Barja, Barudak Jagal. Kita ke teknik penyembelihan biar nggak terlalu hadang. Izin menanyakan kepada Bapak Pembina dan Bapak Ketua, sembelih syar'i itu sebenarnya sesimpel baca bismillah aja atau ada teknik khusus? Pak Ketua mungkin? Karena ini berbicara tentang teknik ya, kalau di kita itu memang kalau khususnya di Jawa Barat ini ada dua teknik memang yang pada umumnya. Yang pertama teknik dorong, yang kedua adalah teknik tarik. Karena ini teknik sembelih kan ya. Iya. Nah, kalau berbicara syar'i, karena kalau secara hukum terpotong dua hukum dan mati. Tentu ada disunahkan untuk terpotong juga dua urat wadah jaim yang di pinggir kiri kanan di sini gitu ya. Nah maka kebanyakan ketika menyembelih si penyembelih gitu kan, ketika menyembelih ini belum tahu urat yang mana sih wadah jaim itu kan gitu. Maka kalau yang menyembelih itu harus paham tentang urat yang harus terputus gitu kan. Utamanya lebih baik wadah jaim juga terputus gitu. Nah lokasinya itu di kiri kanan. Nah kapan kita bisa tahu wadah jaim ini udah terputus? Menurut pengalaman sih ketika itu jaraknya paling sekitar 2-3 detik lah ya. Ketika beres kita menyembelih kita dibuka itu darah dari kiri dan kanan urat yang kecil ini keluar menyembul. Tapi ketika udah lebih atas dari sana itu udah keluar sedikit. Dan itu yang pertama. Yang kedua, sembelihannya yang tidak menyakiti. Gitu. Apa yang menyakiti? Satu, bisa jadi menyakiti itu sembelihannya karena pisaunya yang tumpul. Hingga kan dia terus nggak putus-putus, hingga akhirnya lama gitu untuk matinya. Yang selanjutnya salah posisi untuk menyembelihnya. Harusnya di titik ini menyembelih, ini malah di titik lain. Maka banyak kejadian ketika dia beres menyembelih hewan kurbannya ini berdiri lagi dan 3 hari nggak mati-mati gitu. Ada kejadian? Ada kejadian seperti itu. Kenapa? Karena ada urat yang memang tidak terputus. Sakti berarti. Sakti. Tambahan dari Pak. Silakan Pak Saudara. Kalau saya mungkin karena tadi pertanyaan terkait sesimpel apa gitu ya dalam pembelian. Kalau dengan bismillah saja berarti ini berkaitan dengan apa yang dibacanya gitu ya. Kalau misalkan cuma baca bismillah doang lalu langsung disembelih sah atau tidak itu sebenarnya sudah cukup segitu. Simpel kan? Sangat simpel. Tepuk tangan dulu ya. Sangat simpel benar. Jadi sembelih syar'i itu cukup membacakan bismillah saja juga sudah sah, tapi tidak seperti itu juga. Gitu. Tetap ada teknik-teknik khusus tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Ketua, Pak Ustadz Denny. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa kesalahan paling sering yang dilakukan oleh penyembelih kurban dalam melaksanakan kurban atau penyembelihan? Kesalahan yang paling sering dilakukan apa sih kira-kira? Ada nggak? Hilaf mau bedog gitu. Kalau yang ya mohon maaf saya sampaikan bukan ini ya, ini sebagai mungkin bahan-bahan kajian saja, bahan renungan bersama. Kesalahan yang paling sering itu salah satunya alat sembelihannya. Jadi alat sembelihannya ya tadi ketajamannya tidak memenuhi standar. Karena pemerintah sudah ada standarnya. Minimal alat sembelihan itu sayat kertas, itu standarnya. Jadi kalau dipakai nyayat kertas saja itu nggak bisa sayat kertas, maka itu secara aturan tidak layak itu alat sembelihan dipakai untuk menyembelih. Golok atau pisaunya tidak boleh untuk disembelih. Sementara di lapangan kan tidak semuanya paham akan hal itu, sehingga bedogna hidung kene gitu, bedogna tadinya bekas pakai apa gitu, tiba-tiba pas musim sembelihan lalu dipakai untuk menyembelih gitu. Itu dari sisi alat salah satunya. Dan yang yang selanjutnya yaitu di teknik sembelihan, karena memang gayanya sudah gaya tarikan misalnya, gayanya sudah gaya dorongan, tapi tidak melalui proses pelatihan dulu.
akhirnya ya otodidak gitu. Tapi tidak semua gitu. Ada juga yang memang mahir secara alami gitu, dalam arti mungkin karena sudah berpengalaman, sudah lama di bidang itu, sehingga dia sudah bisa menemukan tekniknya tersendiri. Nah, hanya ya memang yang sering kami temukan seperti itu, banyak yang ketika sembelihan itu berbicara ihsan gitu, bukan berbicara sah gitu ya, berbicara keutamaan. Memang kadang-kadang di sembelihan itu ya tadi kata Pak Ketua juga, kadang nyembelih itu ditarik dorong gitu kan, dengan waktu yang cukup lama gitu. Ya itu salah satunya mungkin karena alat bilahnya, alat sembelihan yang kurang tajam, atau juga timnya. Nah, boleh jadi si penyembelihnya sudah ahli, tapi timnya beda lagi gitu. Dia belum tahu harus bagaimana cara megang kepala, bagaimana cara memegang gelambir, sehingga akhirnya si gelambirnya, kulitnya itu ya yang panjang itu kan tetap terurai, tidak ditarik, akhirnya setajam apapun goloknya gitu kan, tetap itu butuh proses yang sangat lama untuk bisa nembus kulit itu. Nah itu mungkin kan salah satu. Tambah sedikit mungkin ya. Silakan. Ketika berbicara kita sembelih, terus ketika ada kesalahan lama atau nggak tuntas menyembelihnya, yang disalahin selalu penyembelihnya kan. Padahal dalam penyembelihan itu bukan hanya tergantung penyembelih gitu. Ada tadi yang dua faktor nih pengawal. Jangankan menyembelih, kan kita juga kalau berdiri atau kemana-mana ditemani dua malaikat kan ya. Siap. Nah, penyembelih juga sama. Ada dua asisten yang mendampingi. Satu ada yang bagian yang memegang kepala. Yang kedua adalah yang bagian memegang gelambir gitu. Nah, si pisau atau golok ini bisa sekali sayap, itu bukan karena pisaunya yang tajam, tapi karena dua pendamping ini yang luar biasa gitu. Yang pertama yang memegang kepala. Si posisi kepala ini jangan nekuk, harus betul-betul tengadah, Harus ya mantang lah gitunya, ininya manteng gitu. Mau itu ke pinggir kalau untuk tarikan, mau itu ke atas, di atasnya menghadap untuk teknik dorongan gitu. Itu yang pertama kepala. Yang kedua adalah yang memegang gelambir gitu ya. Nah, terjadi ketika menarik ini tidak putus, malah jadi enyot-enyotan gitu kan ya. Itu karena si posisi gelambirnya termanteng gitu. Ya harusnya bagaimana? Harusnya manteng. Contoh ya. Nah, sampai si gelambirnya dicibit gini tuh tidak keambil lagi gitu. Nah, si penyembelih ini, petugas penyembelih ini tugasnya mengecek itu. Kalau memang belum masih kecampak gitu, kecampak kulit teka tarik, payahna nyuruh deh kan sebelah kanan tarik deh gelambirnya sampai betul-betul rengkeng gitu. Nah, ketika rengkeng, nah ini baru menyembelih. Itu dijamin gitu. Satu, kalau bisa satu kali alhamdulillah, kalau nggak 1, 2, 3 kali itu. Jadi nggak terlalu lama prosesnya. Gitu. Tadi ngomongin teknik dorongan dan tarikan ya, Mas? Ya. Itu sebetulnya ada alat khusus nggak sih untuk dua gaya itu gitu. Biasanya kan saya dengar kadang-kadang ada, oh ini mau untuk ini mau untuk ini gitu. Kira-kira ada nggak sih di JSNU gitu alat-alat khusus itu untuk dua gaya tersebut? Silakan. Ini mana jangan pada ngalinya. Kalau memang betul dengan dua gaya ini, maka alatnya yang dipakai juga berbeda gitu. Maka saya di sini, kami di sini membawa dua alat. Yang pertama ini golok dengan kepanjangan 40 cm, 35 cm juga sebenarnya cukup. Ini dipakai untuk teknik dorongan gitu. Kenapa? Karena kalau yang dorongan ini memang tenaganya harus besar dari atas gitu ya, dan bobotnya harus berat. Kalau yang dorongan, kalau pakai golok yang tipis terus kurang bobotnya ringan gitu, dia khawatir pas ketika didorong dia melenyot, akhirnya mengarah kemana. Maka untuk dorongan diusahakan goloknya yang berat gitu. Minimal panjangnya kalau untuk yang dorongan itu diangkat 30 cm itu juga udah bisa. Cuman kalau 30 cm kalau yang baru belajar riskan juga gitu. Mending sama 40 cm. Dia lebih aman. Jadi ketika mendorong dia masih ada jarak kan gitu. Kalau yang pendek kan hanya sedikit, takutnya belum putus tapi keburu cengkak gitu. Nah, yang kedua adalah untuk teknik tarikan. Kalau untuk teknik tarikan bisa nggak yang panjang? Bisa sebenarnya. Cuman kalau dalam situasi yang tidak memungkinkan kita teknik tarikan, karena teknik tarikan itu kan biasanya digali lubang tuh di bawahnya. Nah, ternyata pas ketika posisi sapi ini jatuh atau dirubuhkan, posisinya tidak pas lubang. Kan kalau sana yang panjang ini ngait gitu ya, karena tanah gitu kan, dan itu malah jadi membuat lama menyembelihnya gitu. Nah, geduk gitu. Nah, untuk tarikan
lebih dianjurkan ini menggunakan pisau gitu, atau golok yang memang pendek. Minimal itu di 18 cm. Gitu. Kalau sudah ahli banget bisa 15 cm gitu ya. Nah, cuman tadi bukan hanya masalah goloknya tapi tetap harus tajam juga gitu ya. Meskipun ahli dorong tapi goloknya kurang tajam tetap baik gitu. Nggak support gitu. Nah, itu juga berhubungan dengan bahan gitu ya. Makanya direkomendasikan bahan yang high carbon, yang karbonnya tinggi. Direkomendasikan ya. Rekomendasinya. Boleh diperlihatkan nggak apa-apa? Oh, boleh. Oh. Ini untuk teknik tarikan. Ini pisau ya. Oke. Nah, kalau untuk teknik tarikan, cara memegangnya itu bukan di sini. Kalau untuk teknik tarikan, tadi memegangnya ini tangan itu harus menyentuh sebagian daripada bilah. Maksudnya apa? Supaya terjadi keseimbangan ketika menarik. Itu menariknya di sini. Gitu. Tapi tetap aman untuk tangan. Karena di sininya kan nggak tajam. Oke. Nah, maka cari pisaunya yang nggak tajam. Yang kedua, pisaunya juga harus dilihat gitu ya. Jangan ada di sini ada apa? Nonjol gitu di atas sininya gitu. Kalau segini masih aman lah, kategori aman kalau segini. Kalau udah tinggi kan ada yang nolol ya. Nah, itu kan jadi jaraknya jadi tinggi, jadi daya cengkeram kita itu kurang. Nah, yang selanjutnya ketika menyembelih ini rata-rata ya kekurangan yang tarikan ini karena tidak tahu memposisikan si pisau. Memposisikan si pisau rata-rata ketika menyembelih kalau dilihat dari ajaran-ajaran yang sering itu bukan berarti menyalahkan karena memang gayanya seperti itu. Ketika menyembelih tarikan ini pisaunya di sini gitu. Maka tidak mungkin ini bisa 1 kali, 2 kali sampai 3 kali itu pasti digosok-gosok gitu kan. Posisinya. Lalu gimana kalau untuk teknik tarikan? Ini diusahakan si pisau ini masuk ke dalam bawah. Gitu. Ke bawah leher. Ke bawah leher banget, masuknya ke bawah kalau untuk teknik tarikan gitu. Tarikan. Nah, cara menariknya bukan di gini. Kalau di gini hanya terseret atasnya saja gitu. Caranya ketika ini masuk, ini diangkat ke atas. Angkat lalu baru gini. Jadi nggak langsung ditarik gini gitu. Kalau gini hanya sedikit. Tapi ketika ditarik langkah atas dulu, ini udah tersobek kan? Bagian bawah udah tersobek. Ketika ditarik, karena kan sapi itu kulit sapi kalau udah tersobek sedikit, dia mudah untuk disembelihnya. Gitu. Ini untuk yang tarikan. Nah, itu untuk yang dorongan. Dorongan mah karena saya bukan praktisi dorongan, meskipun bisa, cuma bukan keahlian saya di dorongan. Beliau yang lebih ahli di dorongan. Untuk pengetahuan ya. Untuk sahabat-sahabat dan juga netizen yang ada di rumah. Mungkin izin menambahkan terkait tadi kan ada teknik itu yang mungkin lebih sering kita kenal dan sering kita lihat itu teknik tarikan dan dorongan. Untuk teknik tarikan tadi sudah selesai disampaikan oleh ketua. Nah, untuk dorongan mungkin tadi salah satunya memang yang harus bukan alatnya, goloknya itu memang harus bobotnya harus lumayan berat. Selain memang dari sisi tajam dan juga harus panjangnya juga gitu kan, ukuran panjang dan juga bobotnya berbeda dengan yang teknik tarikan. Kalau untuk teknik tarikan itu kan semakin ringan bilahnya itu semakin bagus tenaganya. Ya, itu untuk teknik tarikan dan itu cocok untuk teknik tarikan itu yang tenaganya ekstra gitu. Kayak di sini Pak Haji ini cocok nih gitu. Nah, kalau saya itu karena memang pada dasarnya kenapa yang saya ulik itu dorong lebih ke sebetulnya menyesuaikan tubuh saya Pak Haji. Menyesuaikan tubuh dan juga tenaga karena memang untuk teknik dorongan itu mungkin relatif tidak terlalu membutuhkan tenaga yang terlalu besar, yang terlalu banyak sehingga dengan tubuh saya yang relatif seperti ini itu ini aman gitu ya untuk yang teknik. Jadi bisa dibantu dengan berat badan gitu ya. Nah, itu salah satunya kenapa yang teknik dorongan. Nah, mungkin di teknik dorongan memang sama. Selain ketajaman itu untuk gelambirnya memang betul-betul harus harus direnggangkan, jangan sampai masih ada Kecil gitu. masih meleot gitu kan, sehingga ketika didorong si kulit itu Ikut. Nah, itu kan itu yang jadi masalah. Jadi ketika teknik dorong juga cara narik gelambirnya itu harus berlawanan arah dengan dorongan ini. Jadi kalau misalkan kan otomatis kalau didorong kan dari sini ke bawah. Maka si gelambir itu jangan ditarik ke bawah, tapi ke arah yang berlawanan, ke sini. Tarik ke atas berarti. Ya. Nah, sehingga untuk si penyembelih itu relatif lebih mudah gitu, relatif lebih mudah. Nah, untuk teknisnya, jadi ini jangan sampai dari tengah ngambilnya.
tapi dari ujung, ya dari sini, dari sini. Untuk masalah ini tangan kiri itu tergantung ya, bisa di sini, bisa juga di sini, atau bisa juga di tengah. Itu lagi-lagi kembali ke kebiasaan masing-masing. Nah, jadi ini caranya, misalkan anggaplah ini ya leher sapi. Nah, ini posisi kita di sini. Ini langsung didorong, gitu. Nah, didorong, gitu kan. Nah, tapi jangan sampai ini terlalu ke bawah juga, gitu. Karena kan posisinya berbeda. Kalau yang tarikan itu posisinya miring, hingga seperti ini tadi. Nah, kalau untuk yang dorongan sebaliknya, ini ditengadahkan, di posisinya begini. Oke. Kepalanya ke atas. Kepalanya. Nah, salah satu kelebihan di teknik dorongan, salah satunya, ketika ini ditengadahkan, maka urat-urat itu semuanya ngumpul di depan, di sini di atas. Dari mulai hulkum, mar'i, dan juga wadah jail. Sehingga di sini ngumpulnya semakin ditengadahkan, ini semakin ngumpul di sini. Sehingga dalam proses penyembelihan itu urat itu semuanya sudah ngumpul di situ gitu. Jadi tidak sudah ada di posisi di tengah-tengah. Nah, itu mungkin salah satunya gitu. Jadi untuk teknik dorong mungkin secara sekilas mah kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenapa alatnya berbeda? Karena tekniknya berbeda, otomatis alat yang dibutuhkan berbeda untuk secara berbicara idealnya. Tapi dalam situasi dan kondisi yang tadi disampaikan kata ketua, itu bisa mau yang pendek, mau yang panjang, itu kalau yang namanya darurat gitu, apa saja bisa kita gunakan. Gitu. Kecuali mungkin kalau sapinya yang besar kayak tadi sapi-sapi di Budi Barokah. Itu kan relatif sapi-sapinya yang jumbo. Kayaknya, nah golok yang sepanjang ini saja ini bisa dipakai untuk teknik tarikan. Karena leher sapinya kan yang besar-besar Pak Haji ya. Jadi otomatis itu membutuhkan pisau yang lumayan panjang. Itu untuk amannya apabila belum mahir di situ. Gitu. Nah, mungkin itu tambahan sedikit. Berarti ada teknik khusus dan juga ada alat khusus ya. Iya. Betul. Kira-kira dijual nggak Pus? Alatnya? Kalau pesen boleh, kalau jual enggak. Kalau pesan boleh kan jual nggak? Kalau mau pesan ada nomor yang di bawah ini. Langsung aja hubungi JSN. Tepuk tangan dulu dong. Nah, tadi ngomong ini Pus, para jagal gitu. Kenapa sih setiap kurban itu nggak boleh ngeliatin pisau atau golok di depan hewan kurban? Apa alasannya? Apakah itu ritual khusus atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab. Itu mungkin bagian dari etika, bagian dari adab penyembelihan. Salah satunya memang tidak boleh apalagi mengasah di hadapan si hewan sembelihannya gitu. Karena ya sebagaimana manusia mereka juga punya insting untuk bertahan gitu. Dan salah satunya itu mungkin ketika kita melihat senjata tajam, apa yang kita pikirkan, nah mereka juga memikirkan hal yang sama. Jadi jangan sampai, kata Nabi itu kan sebaik-baiknya sembelihan itu adalah setajam-tajamnya golok dan secepat-cepatnya sembelihan. Lalu kesananya, dan ketika kalian menyembelih fa'asinul dzibha gitu. Jadi sembelihlah dengan cara-cara yang baik. Nah, di antara bahasan cara-cara yang baik itu, etika sembelihan itu yang pertama, tidak boleh mengasah pisau atau goloknya di depan hewan yang akan disembelihnya gitu. Itu sebagai bagian dari adab atau etika ketika proses sembelihannya. Sampai kata Nabi, jangan kalian membiarkan domba atau hewan sembelihan itu disembelih 2 kali. Maksudnya yang pertama dia tuh memang sakit ketika disembelih gitu ya, dilukai lah gitu. Yang kedua dia sebelum mati pun dia sudah ketakutan duluan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kenapa itu tidak boleh diperlihatkan, itu semata-mata bagian dari adab atau etika ketika sembelihan. Mungkin ada tambahan dari Pak Haji? Ya, boleh. Terima kasih. Ada tambah sedikit, tadi sudah jelaskan ke narasumber nih, jaga semua. Kita tambahan, kalau nanti dalam penyembelihan kita ada, kalau domba itu kita ambil dari telinga itu 3 jari, itu pas tenggorokan. Yang kedua sapi, kalau sapi kita ambil dari 5 jari. Nah itu yang sasaran yang kita sembelih. Dan ketika kita akan menyembelih, itu yang dilihat
pernapasan hewan itu sendiri. Jadi jangan sekali-kali ketika hewan itu sedang naik napas disembelih, itu nanti yang keluar kotoran. Maka ketika waktu nyembelih Bismillah Allahu Akbar itu ketika buang napas, nah itu baru Bismillah Akbar. Itu tidak akan keluar kotoran. Nah, selama ini sering dengar bahwa domba bau, sapi bau. Nah, itu kesalahan cara penyembelihan. Ketika penyembelih sedang ambil napas itu disembelih, maka nanti akan keluar kotoran. Nah, sekali lagi untuk domba 3 jari dari telinga kupas kerongkongan, yang sapi 5 jari kupas kerongkongan, dan ketika kita menyembelih itu sedang buang napas. Buang napas, lihat dari perutnya kelihatan. Pas buang napas kelihatan baru Bismillah. Itu tambahan saya sedikit. Berarti dari si sapinya pas buang napas Pak Haji? Iya. Sapi maupun domba. Bukan buang hajat ya. Beda lagi Jadi ya. dari buang napas itu baru kita sembuh. Kalau sedang menarik napas, boleh praktekkan, pasti keluar kotoran. Di darahnya itu keluar kotoran. Maka kan ini aja sedikit. Izin Pak Haji nih, tadi ada sedikit penasaran juga atau masih kebingungan saya tadi. Yang tadi Pak Haji bilang 3 jari dari telinga dan 5 untuk domba dan 5 jari dari telinga untuk sapi. Itu yang saya gambar itu kan telinga sapi gini Pak Haji ya. Iya. Nah, Mana telinga sapi? nah 5 jarinya itu dari mana Pak Haji ngukurnya izin? Ini kan telinga, ujung ini. Oke. Bukan dari ujung telinga, dari ujung pas telinga. Ujung yang ini berarti Nah, ya. kita ambil menjadi telinga. Takutnya malah dari ujung sini Pak Haji ngukurnya. Domba juga sama kita pelajari. Itu baru sembelih. Itu teknik khusus Pak Haji. Iya. Tadi. Mungkin menambahkan, Silakan. kalau kita memang sulit untuk menentukan 3 jari, 5 jari, karena ada yang 2 jari juga, ada yang 4 jari juga kalau untuk di sapi itu minimal di 3 jari. Cuman kadang orang itu ketika mau menentukan menyembelih, pasti kayak rumah mana kan gitu lihatnya yang anak. Yang paling ini yang simpel itu adalah lihat jakunnya. Ya, lihat jakunnya, menyembelih itu harus di bawah jakunnya, Iya. jangan di atas. Kalau ketika di atas jakun ini, maka yang terpotong hanya kerongkongan saja. Nah itu yang terjadi ketika setelah disembelih dia bangun lagi. Tapi ketika di bawah jakun, ini urat semuanya berkumpul di sini. Dan menurut para penelitian yang sudah kata orang lainnya, bukan saya yang meneliti, katanya daerah bawah jakun ini adalah daerah yang paling rapuh ketika disembelih. Gitu. Berarti selain teknik tadi ada juga adab dan juga tata cara, berarti nggak sembarangan ya Ustaz Pak Haji. Jadi jangan pernah coba-coba untuk para sahabat-sahabat yang belum ada pengalaman atau latihan untuk cenah asal geus ngaji besok jual mencit tapi salah tak. Jangan sampai latihan dulu ke JSNU, daftar para jagal. Beli sapinya di Pak Haji Budi Barokah ya Pak Haji. Bisa di sekolah. Ini sih. Nah, untuk Pak Haji, Pak Ustadz, Alan dan Pusat Deni, ada pengalaman atau momen paling deg-degan nggak sih waktu nyembelih hewan kurban? Silahkan dari Pak Haji dulu mungkin. Pengalaman atau momen paling deg-degan? Iya, pengalaman pernah tidak juga. Pertama kali yaitu saya pernah menyembelih sapi yang 1 ton sekian. Itu baru pertama kali itu waktu itu. Biasanya saya paling besar tuh yang 400, 700 sudah biasa. Itu ternyata wah luar biasa. Perlu tenaga yang ekstra. Dengan berhasilnya penyembelihan itu kerasa capeknya. Saya bisa merasakan hal seperti itu. Dan dari situ kita belajar. Oh iya ya, dengan sapi makin besar itu makin besar mengeluarkan tenaganya. Gitu. Ya. Oke, baik. Kalau saya pribadi, pengalaman yang sangat deg-degan dan memang menegangkan itu ketika saya menghadapi sapi yang stres. Masih ingat di salah satu perumahan
ada perumahan baru, pengurusnya baru, DKM-nya baru. Nah, juga mereka belum terbiasa melaksanakan kurban untuk jadi panitia begitu, sehingga dari peralatan pun tidak ada yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu tidak disiapkan gitu. Kalau waktu itu saya masih ingat ketika saya nanya mana tambangnya untuk ngerobohin, mereka ngasih tambang yang buat jemuran baju. Yang kecil. Yang kecil, bukan yang gedenya ya. Ada kan yang kecilnya baju tuh. Saya dikasih tambang itu, Ustaz ini cukup nggak? Saya lihat sapi ini sudah stres, katanya dari malam begitu turun sapi itu udah stres. Ditambah lagi begitu turun kan anak-anak pada ngerubungin itu sapi, orang-orang juga pada dekat ke situ, otomatis sapi itu kan stres. Tambah stres lah jadinya. Tambah stresnya, tambah menegangkannya ketika ya saya dikasih tambang yang tambangnya ya seukuran seperti gitu. Jangankan untuk sapi, kasarnya domba aja nggak tahu bakal kuat atau enggak gitu kan, saking kecilnya. Memang pada waktu itu saya tidak membawa peralatan lengkap. Nah sehingga berawal dari situ saya tidak berani lagi kalau saya tidak melengkapi peralatan. Kalau ada yang nyuruh motong itu pasti saya lengkapin, terutama urusan tambang ini, karena memang itu tambang tuh bagian hal yang tidak bisa dianggap sepele, sehingga tambangnya pun idealnya ada tambang yang khusus untuk merobohkan sapi. Jangan sampai pakai tambang yang nilon, yang keras itu kan. Bukan masalah boleh dan tidaknya, tapi sebisa mungkin karena kita kan yang kita ingin gapai itu kan ihsan kepada hewan kurban itu sendiri gitu. Jadi bukan hanya sekedar teknik merobohkan, tapi bukan cara merobohkannya, alat yang dipakai pun sebisa mungkin jangan sampai terkesan menyakiti hewan tersebut. Nah kembali ke tadi, pada waktu dengan saya disuguhkan seperti itu, jujur saja itu sangat menegangkan. Dengan saya yang teknik yang biasa saya pakai itu sembelihan dengan teknik dorong. Nah disitulah kenapa saya bisa mengatakan bahwa memang para praktisi sembelih jangan sampai hanya mempelajari satu teknik saja atau satu gaya saja, karena di situasi-situasi tertentu teknik itu tidak berfungsi dengan baik. Karena saya itu juga pada waktu itu dengan kondisi sapi yang sudah stres, akhirnya kita rubuhkan dan langsung saja di situ, tidak geser-geser lagi, udah langsung di situ. Dan kalau harus pakai teknik dorong nggak bisa karena kepalanya kan menggantung di atas. Akhirnya di situ saya yang pakai teknik dengan teknik tarikan. Gitu. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah tentu saja gitu kan, karena pada dasarnya kalau tidak ada pertolongan Allah, sejago apapun, semahir apapun orang dalam proses itu, tetap saja banyak orang yang memang terjadi kecelakaan. Nah mungkin itu yang saya masih keingat sampai sekarang, yang sangat menegangkan karena sapinya sudah wah ngeri banget itu, stres gitu. Mungkin itu pengalaman saya. Silakan Pak Ketua. Baik, karena ini proses yang menegangkan ya, pengalaman yang menegangkan. Yang jelas karena kita kembali ke obrolan tadi ketika di awal, kami itu bukan ahli dari awal. Kami itu bisa itu karena ada tuntutannya gitu. Dituntut harus bisa menyembelih gitu. Dari sebelum-sebelumnya belum pernah menyembelih, tiba-tiba ketika diam di sini disuruh menyembelih. Jadi kalau pengalaman saya itu yang paling menegangkan adalah pertama kali menyembelih sapi. Gitu. Kalau untuk hewan domba sih mungkin masih aman gitu. Pertama kali menyembelih sapi, saya sampai gemeter. Sampai sama Pak DKI itu diusap ini. Tongong teh gede usah tenang Pak. Karena tahu pertama kali dan masyarakat pun tahu. Maka saya izin Bapak Ibu sama Mudoi rela ridho sama saya untuk disembelih. Ridho banget cenah gitu. Tapi kan saya masih belajar, tenang naon cenah gitu bahasanya. Sampai saya mau menyembelih, mau nyamperin sapi, sampai saya minta doa dari yang hadir gitu. Bapak Ibu doakeun nya. Itu untuk melepaskan ketegangan gitu kan, karena memang betul-betul tegang gitu. Nah, selanjutnya pas ketika karena saya teknik tarikan dan belum tahu gimana ini cara narik tuh gitu kan. Yang penting mah bedog narik we ka luhur gitu. Nah, ketika ini mengangkat, si pemegang kepala ini karena kurang berpengalaman dan saya juga belum paham harus ada pemegang kepala dan pemegang gelambir gitu. Dia tidak paham harus bagaimana megang kepala gitu kan. Asal megang. Apa yang terjadi? Nekuk. Si leher sapinya. Si golok ini nempel rapat, nggak bisa diangkat, nggak bisa didorong. Dan sapi itu kan ngamuk gitu kan. Ini harus gimana? Nah inilah pentingnya kita punya alat sendiri, bukan hasil minjem gitu ya. Karena kalau hasil minjem kita nggak tahu posisi yang paling tajam di senjata kita itu
yang mana kan Oke. gitu. Nah, dalam sepersekian detik saya mikir, oh yang paling tajam itu sebelah sini nih. Maka saya incer bagian golok yang paling tajam di sana. Dipaksa ditekan, akhirnya kena si kulitnya robek. Karena kalau udah robek dia pasti langsung rawa kan gitu. Robek ya baru sebenarnya itu benar-benar menegangkan. Beres itu lulus. Sama Pak DKM langsung dipakai, ayo Pak minum kopi lah, dipanginyukeun kopi, pang nanti nyengetkeun rokok. Itu pengalaman paling menegangkan. Oke, menarik sekali pengalaman dari para senior kita di JSNU dan juga ada dari Pak Haji Budi Barokah. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Haji Budi. Izin Pak Haji, tips apa untuk menghindari faktor hewan yang stres tadi seperti yang dibicarakan oleh Pak Pembina, Pak Ustadz Alan? Ada tips nggak sih untuk si panitia atau si pembeli atau si mudohi yang ingin membeli sapi agar si sapi ini nggak stres ketika sampai? Iya, terima kasih. Binatang punya naluri. Iya. Jadi kalau dari sapi, kenapa sapi contohnya sampai nendang? Itu karena sapi itu kaget sebetulnya. Bukan pemain bola. Jadi kita tahu dulu, selama ini di Budi Barokah memang ada yang seperti itu, tapi kita kita ajarinya dengan lemah lembut kitanya, jangan dikasarin terutama ya, jangan dikasarin atau cuma kalau dikasarin binatangnya lebih Berontak. Bahkan saya pernah ada kejadian begini, sapi cukup besar, berapa ratus kilo. Kebetulan karyawan naikin, telepon di rumah. Pak, ini udah 1 jam nggak naik Pak. 1 jam nggak naik gitu. Akhirnya saya berangkat ke kandang, salus itu sapi, salus semua dengan baik, gitu ya. Setelah salus ya terus saya tepat, saya dengan membaca doa Nabi Sulaiman, baik. Seperti itu. Plus dulu kita lemah bagaimana. Usahakan saat itu jangan sampai stres. Dia makhluk hidup, dia juga punya naluri. Gitu. Seperti kalau dia perlu minum dulu, makan dulu. Kalau dia sedang berontak bagaimana, kita jangan ikutin berontaknya. Gitu. Itu kalau tiap kita. Jadi binatang itu punya naluri. Itu sapi, apalagi kerbau lebih ini. Saya pernah menyembelih kerbau itu cukup lama untuk istilah goburakan, jatuhkan itu cukup lama. Kan berontaknya luar biasa. Itu. Kalau sapi ketika ditarik pinggangnya ini jatuh, kerbau enggak. Itu kita harus mengetahui bahwa binatang itu punya naluri. Oke, berarti betul tadi kata Pak Pembina, mungkin Pak Ustadz Alan memberikan ihsan terhadap hewan gitu ya. Kalau di manusia itu memanusiakan manusia, kalau ke sapi menghewankan hewan. Seperti itu. Nah, tadi ada sedikit ini juga singgungan dari Pak Haji. Ingin saya tanyakan juga kepada para narasumber kita ini, ada nggak sih cara paling ampuh versi masing-masing untuk merubuhkan khususnya sapi, hewan kurban khususnya sapi dan sapi lah karena kita kebanyakan sapi. Ada nggak sih? Mungkin dari Pak Haji dulu. Ya, kalau di sapi itu cukup simpel. Sapi kalau biasa kita nyembelih, satu dicek dulu yang tali apa kalau yang lebih ini. Oh ya, yang di hidung mungkin. Ya, hidung itu. Itu jangan sampai kita kan nggak tahu sapi dari mana. Itu saya juga pernah kejadian ketika ditarik itu lepas. Ketika lepas itu tenaganya kita nggak akan terkendali. Cek dulu sebelum nyembelih, cek dulu kuat, baru kita ikat di bawah. Setelah itu baru kaki satu, baru ini. Kelemahan sapi itu ada di pinggir ini, di belakang, di pinggir itu kadang-kadang kalau kuat tekan itu dia jatuh. Hanya di sebelah ini. Biasa kita pakai tali itu tinggal ditarik. Kalau pakai 2, mau yang jatuh ke kiri, yang kiri lebih kuat, dia akan ke kiri. Kalau mau jatuh ke kanan, yang kanan tarik lebih kuat, dia nanti jatuhnya ke kanan. Jatuh sendiri nanti, duduk sendiri lah gitu. Jadi nggak sampai dijegal, nggak pernah kita nggak seperti itu.
ya itu nanti bisa dipraktekkan dengan bapak-bapak ini. Iya. Berarti kalau tips dari Pak Haji itu di sini Pak Haji ya? Iya, di pinggir-pinggir antara kaki belakang di sela-sela ini. Di sela-sela. Itu kelemahan untuk berdirinya sapi. Itu ketika ditarik dia pasti jatuh. Mungkin ada tips dari Pak Pembina, silakan. Pada dasarnya saya hanya menambahkan saja karena memang yang tadi Pak Haji sampaikan juga memang kalau di dunia praktisi memang kurang lebih mungkin sama ya gitu kita jadi mencari titik-titik lemah dari hewan sembelihan itu terutama di sini sapi. Nah mungkin selain tadi di bagian dekat paha kaki belakang, untuk selanjutnya ini si kepalanya itu memang jangan biarkan tetap di atas posisinya. Jadi semakin rendah kepala sapi itu ya semakin cepat juga proses perubahan. Nah salah satunya kenapa sering terjadi sapi berontak gitu, bukan teknik tadi entah itu rope squeeze atau barley atau pakai teknik gesper, bukan hanya itu saja, tapi itu satu rangkaian, satu kesatuan gitu yang tidak bisa dipisahkan, yang mana salah satunya pastikan kepala sapi itu di serendah mungkin di bawah, karena itu untuk menjaga keseimbangan si tubuh sapi itu sendiri. Semakin ke bawah kepala sapi maka akan semakin cepat nanti si sapi itu hilang keseimbangan. Ketika jangankan kita pakai tali tadi dipegang, ditarik aja bagian paha yang dalam di bagian belakang itu, sapi akan mudah roboh gitu. Tapi ketika si kepala sapinya masih tetap di atas, nah itu yang biasanya di lapangan itu sering terjadi pakai teknik yang entah itu barley atau rope squeeze gitu kan ataupun gesper, rata-rata ya yang sapi jadi berontak tuh di situ karena si kepalanya itu kurang ke bawah gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Sisanya mungkin nanti Silakan Pak Ketua dilanjut. Ya, baik, ini tambahannya kalau untuk teknik sama lah ya, karena semua pakai itu ketiga teknik itu. Mungkin ada yang teknik yang tradisional yang diikat kakinya gitu ya, digulingin nggak gebruk gitu. Cuma saya ingin menambahkan sedikit mungkin ya. Mungkin ini adalah salah satu dari adab, maka ada ketika kita menghukum ada yang namanya menjalin ikatan. Jadi bukan hanya menjalin ikatan antara aku dan dia saja. Ikatan cinta. Tapi antara si penyembelih dan hewan kurban pun harus ada ikatan gitu. Minimal kenalan heula lah gitu, sampai datang kenalan heula gitu. Kenapa? Karena naluri hewan ini tinggi. Dia tahu, oh iya yang bakal muncul orang kan mesti cirian. Tapi ketika kita sudah kenal, ketika kita datang, sapi juga tenang, oh udah kenal gitu. Bukan orang yang baru kan gitu. Meskipun kita bawa golok, tapi kalau udah kenal, oh, aman gitu. Itu yang pertama supaya sapi tenang. Yang kedua, sapi itu kan matanya kiri kanan nih. Ya sama kita juga, cuma kalau kita di depan. Jangan datang ke sapi ini dari depan atau dari belakang. Sapi poek dekat tingali. Jadi ketika sapi ngamuk kata Jong, karena dia nggak tahu ada kita di situ. Harus dari mana? Berarti dari samping. Gitu. Jadi datanya dari samping, dari pinggir. Dan ada cara yang paling aman adalah ditutup matanya gitu. Ditutup. Jadi supaya tidak ketahuan gitu. Dinaonkeun urang teh si sapi teh gitu. Kalau sedang diriung kan sapi dia apa gitu, dipencit urang kan gitu. Kabur sieun gitu. Kan itu tambahan malah. Oke. Ada lagi? paling saya sedikit jadi kalau prinsip kami di JSNU bukan teknik mana yang paling cepat yang kita ambil, tapi teknik mana yang paling aman. Karena tujuannya kita bukan mau adu cepat-cepatan gitu ya. Karena dalam ibadah kurban itu kita melibatkan semua orang, melibatkan banyak orang, bahkan tidak sedikit anak-anak yang kumpul situ. Jadi mana yang lebih yang lebih aman itu yang akan kami pakai gitu. Jadi dari contohlah dari tadi 3 teknik saja pada dasarnya itu bisa dipraktikkan dimanapun. Tapi kita melihat situasi dan kondisi gitu. Mana nih kalau misalkan di tempat ini yang paling aman dengan situasi kondisi, jadi kita menyesuaikan. Jadi pada dasarnya bukan hanya sebatas teknik, tapi kita lebih mana yang paling aman baik untuk penyembelih, untuk hewan dan juga untuk yang hadir gitu. Sehingga di situ kan ada konsep yang disebut asuh gitu ya, aman, sehat, halal dan utuh. Aman bagi si penyembelih, aman bagi si yang disembelih, aman juga bagi yang hadir.
gitu. Sehat ya berarti kan sapinya, hewannya yang pastikan ya tadi kata Pak Haji betul-betul memang kita belinya dari bandar atau tempat yang memang sudah sangat terpercaya, dan apalagi di Budi Barokah itu sudah dilengkapi gitu kan dengan cek kesehatan dan lain sebagainya. Terus selain aman, sehat, halal. Nah, itu proses penyembelihannya. Pastikan proses penyembelihan disembelih memang dengan orang yang ahli di bidangnya gitu. Kalau asal sembelih, asal berani nyembelih, banyak orang kok yang berani gitu. Bahkan lebih berani mungkin daripada praktisi sama sekali gitu kan. Tapi kan harus memang yang ahli di bidangnya. Nah, yang terakhir gitu, utuh. Mungkin ya di situ dengan prosesnya yang baik, yang ihsan, terus juga setelah penyembelihan juga dari mulai pengulitan gitu kan, terus cacahan, potong daging dan sebagainya dengan cara-cara yang higienis sehingga kualitas dagingnya pun menjadi lebih baik. Mungkin itu pertama. Jadi ada tambahan untuk para barja yang ada di rumah, barudak jagal dimanapun anda berada. Jangan lupa untuk gabung ke JSNU karena tadi sudah memiliki tagline asuh ya, benar ya. Aman, sehat, halal, utuh. Nah,